Video kali ini beda dari biasanya karena kita mau ngajakin kalian ngeliat sebuah kota es yang ada di timur lautnya Cina, tepatnya di provinsi Heilongjiang di kota Harbin, yang mana suhu di sini tuh mencapai minus 23 derajat Celcius. Bahkan ada festival es dan salju terbesar di dunia juga di sini. Yuk ikutan jalan-jalan online bareng kita. 11:10 kita akhirnya mau boarding ya. Perjalanan kita menuju kota es di Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang di Cina, dimulai dengan pesawat yang akan terbang menuju Shanghai Pudong dulu, transit dan lanjut terbang ke Harbin. Karena setahu kita tidak ada penerbangan langsung ke Harbin ya dari Jakarta. Oh ya, buat teman-teman yang pengen request Muslim meal kayak kita, kalian bisa request customer service-nya China Eastern atau pas kalian check in. Begitu juga pas pulang kita pakai China Southern, itu juga bisa request ya Muslim meal. Dan sebelum kalian ke Cina, jangan lupa bikin visa Cina. Caranya gampang, tinggal ngikutin aja step by step dari websitenya. Isi semua datanya, harus udah punya tiket pulang pergi dan nginepnya di mana selama di Cina. Bayar visanya kalau kita yang single entry aja per orang itu Rp772.000. Cepet kok prosesnya. Untuk nyari tiket pesawat, hotel, kereta cepat, dan wisata di Cina, kita semua bookingnya dari trip.com. Yakin deh, ini tuh apps paling lengkap kalau kita mau ke Cina. Jadi kita barusan udah landing di Shanghai Pudong. Setelah berapa jam berarti ya, sekitar 7 jam ya, 7 jam di pesawat. Tadi itu kita dapat makan juga, tapi tengah malam jam 2 malam dibangunin dikasih makan. Harus mau makan tapi aku makan jam 3 dong, kan pramugarinya ini kan finish orang belum aku makan kan. Terus habis itu aku ngeliat orang, kenapa aku tidur kan, terus aku ngeliat orang lain, emang orang lain makan ya, terus aku lihat makan daripada nggak ada, daripada habis tahu. aku masih kenyang banget gitu loh. Terus akhirnya udah deh aku makan. Nah, tapi ini kita kayak harus laporan imigrasi dulu nih. Jadi ya udah, kita ngurus lagi dulu. Boardingnya baru jam 1:30 kalau nggak salah. Jadi kita bisa santai lama di sini. Sambil aku ceritain, jadi tuh di Shanghai itu ada 2 bandara. Ini Pudong sama Hongqiao. Nah tadinya itu tuh yang Hongqiao itu jadi bandara utama, tapi sekarang yang Pudong ini yang jadi bandara utamanya di Shanghai. Dan ini tuh salah satu bandara yang tersibuk di dunia katanya. Dan ini tuh besarannya Pudong itu jadi kalau misalnya dibandingin sama Soekarno-Hatta, ini tuh 1,5 lebih besar, lebih luas. Dan emang kalau misalnya, ini kan kita 6 jam ya transit, dan nggak disarankan juga sih buat keluar, karena ntar masuknya lagi tuh ribet juga, lama gitu. Jadi kita eksplor di bandaranya aja, itu udah cukup luas. Kita mau lihat-lihat juga di sini ada apa aja. Karena posisinya Pudong itu sendiri kan di daerah ruralnya Shanghai. Kalau mau ke Shanghai sendiri memakan waktu sejam, jam setengah, dan keluarnya bandara lewat customnya juga sejam lagi. Lama. Jadi aja kita melewati proses yang lama. Jadi kita memutuskan untuk muter-muter di sini aja. Aku sih kemarin udah cari tahu. Di sini juga ada makanan halal. Cuman nggak tahu di sebelah mana nih. Kita cari tahu dulu. Dan kalau aku baca di sini, dia tuh emang salah satu bandara yang terluas juga loh di dunia. Wow. Iya. Bandara Pudong tuh di skalanya tuh mega hub global. Yang dirancang untuk melayani salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia. Mega hub global, temennya elit global. Jadi akhirnya kita udah nyampe di restonya. Kita keliling-keliling Terminal 2. Ternyata dia tuh paling pojok, paling selatan. Karena kita datangnya tadi dari utara ya. Dari sana tuh. Bentar, aku mau ceritain. Jadi aku tuh udah lihat di TikTok. Dan emang kalau dari bawah tuh penampakannya ada kayak lengkungan-lengkungan ini loh. Ternyata dia tempatnya paling ujung. Tadi kita udah sampai depan ujung tuh, kita masih ragu, masih nyari lagi. Ternyata nggak ada. Cuma di sini doang. Halal foodnya gitu. Nah ini sekarang dia menuang apa nih? Teh Turki nih. Jadi ini tuh
kalau kita baca sebenarnya tadinya tuh dia Xinjiang resto gitu. Oh. Terus menunya mie tarik. Nah, aku tuh pengen nyobain itu mie tarik lamian itu. Ternyata udah ganti jadi Turkish restoran. Makanya tadi kita bingung gitu. Enak. Tapi kita pilihnya menu apa ya? Ingat nggak? Nggak tahu, pokoknya menunya 166 yuan. Nih, bayarnya pakai Alipay. Kok dia nggak bisa sih? Nggak jelas. Ya itulah pokoknya. Oke, kita cobain. Sapi apa kambing? Kambing ya? Kambing. Lem. Enak banget Lem tadi. domba dong. Domba. Kayak kambing nggak? Oh. Aku nggak suka lagi. Coba. Oh, pedes ya? Pedes banget. Tapi enak ya? Enak. Ini baru satenya aja yang datang. Ini enak. Itu steaknya panjang banget ya. Jadi ini kan sate domba. Jadi dia ada perpaduannya gitu, ada lemaknya juga, ada dagingnya. Tapi rasanya tuh lezat, mantep banget. Dia lahap. Aku nggak suka sate kambing yang di Indonesia. Sate domba yang di Cina suka. Silahkan dicoba Ini pakai makanannya. ini ya? Iya. Pakainya ini loh. Coba aja. Tadi udah cuci tangan ya. Tadi banget. Semangat. Enak. Apa? Coba jelaskan ini ya. Ini dagingnya tebel. Terus dia ada rasanya gitu, nggak hambar. Tapi mantep banget sih ini emang. Tuh dagingnya tuh sedebel itu. Jadi ketika kita makan, langsung nyes. Yang paling kerasa ya dagingnya. Oke, habis ini kita akan cobain pizzanya. Kalau kentangnya sih enak, seperti kentang-kentang yang di Indonesia juga sih. Datang lagi. Ini pizza. Ini menu terakhir. Dia udah mau makan pizza, mantap. Pizzanya tuh agak beda sama yang biasa aku makannya. Di sini ditaburin biji wijen. Terus dia ada dagingnya juga. Dan ini pasti favoritmu karena asin. Dan keju. Mozzarella. Wow. Bukan mie tarik tapi pizza tarik. Setelah itu sambil menunggu waktu untuk boarding, kita cari tempat yang bisa selonjoran karena katanya memang di Shanghai Pudong itu ada. Nah ini kita di Terminal Satelit 1. Ada nih tempat buat tiduran, selonjoran, bener-bener bisa selonjoran, gak duduk-duduk doang di kursi. Yang bahkan katanya kalau di terminal yang gedenya itu ada hotel kapsulnya juga, tapi yang itu bayar. Ya oke lah, sambil menunggu waktu kita boarding menuju Harbin. Akhirnya waktu boarding datang juga, kita beranjak ke pesawat selanjutnya. Masih dari China Eastern juga. BTW katanya orang-orang selatannya Cina kalau musim dingin seperti ini, bulan-bulan Januari, Februari, mereka tuh pada piknik juga loh ke Harbin. Karena banyak juga yang gak merasakan cuaca atau suhu yang se ekstrim itu di utara. Oke, kita sekarang udah duduk. Emang udah check-in, duduknya yang sebelahnya window pagi. Tapi kita juga mau nunjukin sekilasan kondisi pesawatnya. Pesawatnya lumayan gede. Ini 9 seat ya per barisnya yang ekonomi. Tuh. Jadi sini 3, situ 3, sana 3. Yang tadi malah 232 nggak sih? 242. 4 ya tengahnya. Jadi lumayan besar juga loh ini. Ini view-nya keluar. Cerah sih. Cerah. Nanti akan beda banget ketika kita udah sampai Harbin, pasti jadi putih semua. 8.919 step. Woi. Oke, kita udah semakin turun. Kayak ada agrikultur ya kalau pas lagi kita musim dingin nih. Maghribnya jam 4. Oke, semakin gelap matahari udah mulai hilang. Oke, ini kita barusan aja turun. Wah luar biasa, langsung dingin sekali ya, minus 18.
Yap, dan suaranya hilang ini karena memang ternyata mic kita yang kita pakai ke kamera ini kurang kompatibel. Jadi beberapa kali suaranya hilang. Mohon maaf ya. Anyway, ini tuh kita langsung aja ke ngambil bagasi di Bandara Harbin ya. Jadi habis selesai ngambil bagasi, kan memang baju dingin kita itu kita taruh koper jadi biar nggak berat pas dibawa. Nah ini sekarang saatnya kita ke locker yang emang udah disediain nih di bandaranya Harbin. Jadi kita bisa ganti baju yang lebih hangat dulu, karena pasti kalau dari Indonesia suhu kan hangat ya, panas ya. Nah kita perlu ganti baju dingin, baju hangat biar kita tahan sama cuaca di sini. Dan nggak cuma di sini, di beberapa tempat juga ada di sono. Kita udah order titi. Ya, ini order titi. Jadi emang kita udah siapin ya dari sebelum ke Cina. Semua Alipay-nya, WeChat-nya kita udah siapin, jadi sampai sini tinggal langsung order. Alhamdulillah sih tadi cepat. Dan harus bayar upfront fare dulu 86 yuan tadi. Dan ini kan kita berada di depan G7. G7 tuh emang katanya untuk yang nunggu ride hailing-nya. Nah, itu gate-nya. Tapi kita nunggu di dalam. Karena di dalam aja panas, dingin. Dingin. Ini Betul. ngebul nih. Dan terus tadi di sini helpful banget petugasnya, langsung kita didatengin. Nih Wei Chu, langsung ditanyain gitu kan. Aku jawabnya Da Wei Chu. Ini udah mau sampai. Lagi nunggu taksi. Itu belakang. Oke. Bener nggak? Ya. Lee? Mr. Lee? 9604啊手机尾号 number Number? This one? OK Oke. Nggak pakai sarung tangan dia. Anjay. Santai banget bang. 谢谢。天气一直都这么冷吗？啊，天气，I don't know how to Digituin say. aja. 天气这几天是挺冷，啊你会说中文呐？啊，我不是一点，a little 一点中文一点。啊， Ini kotanya sih bersih banget nih sepertinya. Cuman kalau kita perhatiin tuh pohon-pohonnya udah pada nggak ada daunnya, tinggal ranting doang. Dan semua asap knalpot ngebul banget karena kan dingin banget ya di sini ya. Ini setir kiri BTW. Jadi dari tadi kita kalau di eskalator di apa? Pokoknya kita di sisi kanan. Nyalipnya dari kiri. Iya. Kebalikan sama kita. Macet juga ternyata di sini. Macet, rame. Nah itu merek-merek mobil yang kita lihat barusan masuk ke Ini Indonesia. sebenarnya di Jakarta guys. Iya. Jakarta salju. Tapi Hanse semua. Itu merek-merek yang kita lihat tuh. Kalau di Indonesia ada GWM, Hafal. Oh iya. Kita lagi explore mapsnya sini. Komplit banget. Tadi ada ininya, tadi lampu merahnya di detikannya, ini kok nggak ada? Ada nggak di situ? Enggak juga. Oh. Dan ini lainnya benar-benar kelihatan di mana aja. Tuh. Sedetail itu coy. Iya. Gila keren banget. Ini apa? Kau tuh itu. Wow. Ternyata seramai ini. Bener-bener kok kayak kota metropolitan ya? Oke, kita udah sampai di Hotel Chormai yang seberangnya Harbin Mosque. Jadi Habis ini kita mau mandi, sholat, terus kita mau keluar lagi nyari Makan. makan di sekitaran sini karena banyak makanan halal. resepsionisnya depan ngasih tahu kita kalau kamarnya di lantai 5 aja, dia harus pakai translator dulu. Oh bisa? Nah, belum tuh ada yang mencet. Oke, mari kita lihat kamarnya seperti apa. 我的账了，我 Up, ada yang kayak di ada otomatis, heeh. Ni hao. Ni hao. Wow, pakai otomatis coy. Oke, jadi kita udah masuk ke dalam kamar, dia udah tiduran, capek. Aduh. Kita room tour dulu dikit. Ini langsung untuk buat gantungin ini ya, jaket.
sepatunya di bawah. Wastafelnya di luar, cukup unik nih, beda dari biasanya yang sering kita temui kalau di Indonesia. Ini toiletnya, ini toilet, ada Harbin. Terus ini showernya, harusnya ada air hangat. Tuh, beneran kayak shower yang ini ada di Shopee, bentukannya kayak gini juga. Oh, oke. Clean, cakep. Terus ini buat bikin teh apa segala macam. Nanti kita tanyain juga kalau mau breakfast di restorannya, harusnya sih bisa ya, 25 yuan per orang atau berapa, nanti kita lihat. Teman-teman pastiin kalau mau booking hotel di Cina itu lihat ada jendela atau enggak, karena kalau kalian pengen yang ada jendela itu harganya langsung selisih jauh. Jadi pas kita pertama buka trip.com terus kita lihat, oh murah, terus pas kita lihat nggak ada jendelanya sih. iya, nggak ada jendelanya. Dan ini pemandangan, ya ini jendelanya ada yang retak dikit ya. Pemandangannya benar-benar di depan Harbin Mosque. Tuh, banyak banget. Dan itu subway-nya. Itu kan masjidnya? Ya, itu masjidnya. Itu subway-nya di depan situ banget. Iya, Di Tie. Kalau sini metronya disebutnya di Tie. di depan situ banget. Iya, di depan banget. Oke, mari kita explore Harbin Street. Setelah melewati malam tahun baru dengan bubuk cantik di hotel, karena kemarin memang luar biasa perjalanannya, capek ya. Ini paginya kita langsung mau breakfast dulu. Katanya di hotel ini ada breakfast, tapi memang kita harus bayar lagi dulu. Tapi murah kok. Dan untuk nanya di mana restorannya pun kita juga harus pakai translator dulu. Lucu sih selama di sini. Wuselio. Oke. 56 Ali aja Ali. Wuselio. 两个人。 Di mana? 好，请问，好的，好的，谢谢。谢谢。 Oke, sekarang kita lagi makan di hotel. Jadi di sini tuh banyak sayur-sayurannya gitu. Terus ini ayam. Ini sayur semua, sayur jamur, dan ada nasi goreng juga. Selamat makan. Jadi ini udah hari kedua kita di Harbin. Tadi malam tuh cuma baru sampai aja. Ni hao. Dan inilah hotel kita di belakang. Cermai Hotel, bener-bener seberangnya masjid. Astagfirullah, kaget. Memang seberangnya itu masjid Harbin Mosque. Ini di Dawai Chu. Dawai Chu tuh kayak distriknya Dawai. Dan kita memang sengaja memilih Harbin, kenapa untuk destinasi wisata kita tahun ini? Karena kita mau ke festival es dan snow terbesar Ya. di dunia. Kalau bahasa Cinanya tuh Bingxie Da Xi Jie. Bingxie itu yang jualan es krim itu loh. Ya. Iya kan? Bing itu Bing ice, Xie itu snow. Oke, nyebrang dulu. Ini emang hijau, tenang aja. Oke. Pink itu ice, Xie itu snow. Jadi ice and snow. Da Xi Jie, Da itu big, Xi Jie itu world. Jadi ice and snow big world. Dan emang kita udah cari tahu sebelum kesini suhunya di sini berapa gitu kan. Pagi ini sih tadi minus 23 dan sebenarnya ini ada salju loh, tapi udah jadi es. Dan ini adalah masjid tertua dan terbesar di Heilongjiang. Heilongjiang itu provinsi, Ya. Harbin itu ibu kota provinsinya. Dibangunnya tahun 1890. Yap. Dan suku Muslim di sini itu tuh suku Hui namanya. Yap. Mereka tuh nggak yang Cina asli, maksudnya tuh ada kayak perpaduan dari Persia, Arab, Asia Tengah kayak gitu. Jadi mukanya tuh bener-bener mix aja gitu. Ya mix. Ternyata pas kita sampai sini jalanannya selebar-lebar itu. Dan kita kan dari pesawat kemarin ngelihat kayaknya banyak sekali area agrikulturnya ya. Tapi sini kayak kapitalnya, ibu kota provinsinya, benar-benar semua terpadatkan di sini. Padahal kayak nggak jauh loh tadi dari luar kota ini. Banyaknya agrikultur. Buat teman-teman yang pertama kali ke Harbin, pastiin kalian ngelengkapin winter gear-nya lagi dulu biar kuat menghadapi musim di sini, karena Ntar kita tunjukin belanjanya di mana ya. karena ini bener-bener sedingin itu. Bahkan udah ada matahari, tadi suhunya masih minus 23. Mataharinya kayak ngaruhnya dikit banget gitu. Waduh. Anginnya sih yang bikin dingin tuh. Jadi
Jadi mungkin tuh yang pada kesini kita jarang ketemu orang Indonesia. Di hotel kita ada orang Malaysia. Iya. Jadi kayaknya emang buat orang-orang Indonesia ke Harbin itu belum jadi salah satu destinasi wisata ya. Iya, tapi nggak tahu setelah vlog ini tayang. Semoga orang-orang pada terinspirasi. Karena kemarin itu pas kita nyari infonya, aku nyari info gitu, masih dikit sih orang Indonesia yang bikin info tentang ke Harbin gitu loh. Yap. Tapi kalau orang Malaysia tuh lumayan. Cuman kalau secara detailnya tripnya seperti apa, kemana aja dan bagaimana di sininya, itu tuh masih dikit banget infonya. Yap. Makanya kita pengen berbagi juga ke teman-teman, biar teman-teman tuh kesini juga gitu. Yap. Dan tadinya kita tuh mau milih untuk ke Sapporo untuk menikmati Snow Festival. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi, masa iya sih kita ke Jepang lagi? Tapi emang ini sih beda, karena kalau di sini kan nggak cuman snow gitu loh. Tapi ini kota es terbesar di dunia dan ada festival yang kita bilang terus itu. Hari ini kita bakal ke sana sih. Kita akan menikmatin. Oh ya, untuk kendaraan di sini ternyata banyak yang hybrid juga, banyak yang EV juga, tapi masih ada gasoline. Bahkan orang-orang tuh naik Yadea tuh. Naik sepeda listrik, skuter listrik di sini gitu. Banyak banget sih di sini. Oh. Kalau Emang nggak dingin ya? Padahal kan dingin itu loh. Luar biasa. mungkin udah ada tips and triknya. Oh. Ya emang so far di hari kedua ini kendala utamanya emang bahasa ya teman-teman. Karena ya itu mereka tuh bahasa Inggris yang sangat mudah juga, nggak tahu gitu, nggak paham. Jadi kita dikit-dikit harus buka HP. Tapi itulah makanya kita udah nyiapin aplikasi-aplikasi penting seperti Alipay, WeChat, terus ada Amap dan udah sih. Buka kelas saya. Tar dulu nih. Ini baru kelihatan esnya. Ini es salju. Wow. Kayak serut ya. Oh, kayak serut. Cuma kotor ya, jadi jangan dimakan. Jalanannya so far gede-gede. Bahkan pedestrian streetnya juga gede. Dan parkirnya pada rapi di sini semua. Iya, dan rapi sih. Kalau di sini kotanya sepertinya bersih ya, maksudnya. Ini di pejalan kakinya, di area pejalan kaki juga bersih, nggak ada sampah-sampah kita lihat. Hanya ada es-es yang membeku. Tersisa. Ya, diliatin karena ikut salamin aja. Terus orangnya? Ya, nggak tahu. Hangat. Akhirnya Dan ini kita udah ketemu Lee Min Ho. Jadi ini tuh aku udah bener-bener ini yang aku cari waktu itu kalau ke Harbin itu rekomendasinya tuh kita belanja di sini karena di sini tuh lengkap banget dan gede banget. Tuh bahkan kot kayak gini aja setebel ini cuma 300 ribuan. Wow, lengkap banget di sini. Oke, kita akan hunting dulu. Ini lokasinya persis di seberangnya Saint Sophia Cathedral. Jadi kalau kalian mau ke Harbin nggak usah bawa banyak-banyak baju dari Indonesia. Betul ini aku nggak bisa mangap tau, beku. Oke, kita belanja dulu. Ini kayaknya baterainya ini juga tiba-tiba ngedrop karena suhunya dingin sekali. Baterai HP-mu aman nggak? 93. Oke. Aman. Ya udah, oke. Nanti akan kita pokoknya beli dulu lah di sini. Masih beku. Efek 10 menit jalan di luar deh. Ini ngomong. Jujur ngomong agak susah ya, karena rasanya beku banget. Emang nggak salah nih milih Yibin Home buat belanja perlengkapan winter. Soalnya di sini tuh lengkap banget, mulai dari long john, sweater, puffer, sarung tangan, kaos kaki, penutup kepala, dan aksesoris lainnya semuanya ada. Dan pilihannya tuh banyak banget sih, bikin bingung juga. Tapi tetap harus pintar milih ya, karena bahannya juga macam-macam. Jangan salah pilih. Jadi ini kita udah selesai belanja ya. Ini kita udah beli beberapa perlengkapan dari Yibin. Terus sekarang kita lewat Shaolin Park. Iya. Tuh, Shaolin Park. Di sini juga ternyata sama. Apa? Dari sisi sini kayaknya sama juga tuh. Oh iya. Sayangnya kita belum bisa Hanzi. Jadi kita belum bisa baca itu. Tapi aku hanya tahu ada tulisannya Harbin. Iya, oke. Wow, beneran 1963 sampai 2026. Dan Kalau ini beneran es ya? Beneran es dan kalian bayangin aja nggak mencair loh. Tuh.
Bagus banget. Terus itu sebenarnya kalau kita jalan, ini tuh beberapa udah jadi es, jadi licin. Padahal kita udah pakai winter boot. Ha-ha. Tapi masih aman, nggak sampai kepleset. Yuk kita explore. Jadi ini habis ini kita mau ke hotel dulu untuk naruh barang belanjaan. Ini ngapain ya? Ngancurin es. Ngancurinnya dari situ dikumpulin ya. Soalnya kan licin ya kalau Iya jadi. iya. Tuh esnya udah dihancurin coy. Oh iya, beneran pada jadi es. Dan ketika jalan di atasnya kerasa ker. Iya. Ini bagus banget. Ini panda tahu. Oh iya, Heeh. panda yang dari Cengtu. Kata Cut dulu. Miftah, Kamu itu tahu ingusan? ini aku ingusan sama matanya ada Iya ada. es. Iya. Ada es ya. Sebenarnya kayak pengen bikin sinematik gitu tapi beku. Ada yang main itu es di bawah. Main perosotan es, Sun. Beneran pada main perosotan es. Lucu banget. Gemas. Ini kita juga licin nih bawahnya. Oh iya bener. Buat yang kalau mau ice skating harus beli tiket dulu di mall. Ini nggak perlu. Jadi di sini tuh jam sholatnya agak beda. Subuh tadi jam 5:30 itu subuh, matahari terbitnya ini jam ada. 7. Matahari terbit jam 7, duhur itu 11:30. Terus jam 2:04 nih udah asar. Makanya kita habis ini segera pulang dulu ke hotel, naruh barang-barang, sholat, makan. Karena maghrib jam 4 dan isanya 5:30 atau jam 5 gitu. Udah gelap. Dan ini depan kita ada es lagi. Ini ada es-esan lagi. Istana es. Dan bawahnya memang es batu semua. Ini unik ya. Masya Allah, kita yang biasa hidup di daerah tropis, suhu 27, 30, 33, tiba-tiba ke minus 20-an, minus 11-an. Dingin banget. Walaupun tangan beku rasanya ya. Ya. Lucu sih ya. Lucu tuh ada yang main juga tuh es-esan di atas tuh. Oke, jadi ini makanan kita siang ke sore, karena yang sebenarnya udah sore hari, udah 3:30. Kita telat makannya tapi Udah mau maghrib. Enak banget. Enak banget ya. Udah beruntung banget ya kita tinggal di di hotel dekat masjid. Nggak usah mikir lagi mau makan di mana. Di sini halal semua, banyak lagi macam-macam. Ada dumpling, ada malatang yang tadi malam kita makan. Dan ini murah. Sebenarnya masih ada satu menu lagi yang belum datang, 20 yuan. Sepertinya Miftah tadi lagi nggak bisa nge-scan nih. Kenapa tadi nggak bisa nge-scan? Nyoba Alipay lagi untuk yang ke sekian kalinya. Akhirnya pakai WeChat. Tetap nggak bisa, tetap harus OTP. Ya kan nggak bisa OTP. Karena dikirimnya SMS ya? Iya, mandiri soalnya kalau BCA bisa tuh. Tapi Alipay dia bisa, Alipay aku nggak bisa guys. Ya udah, yang penting kita tetap bisa bayar. Sabar ya. Pakai CVV tadi nggak bisa? Nggak ada tulisan, di aku nggak muncul. Oh. Nggak tahu kenapa. Jadi dia terus nambah juga nih chili oilnya. Iya, enak soalnya. Mantul. Nah ini kita kan habis makannya dari sini. Ini kayak tempat makan yang jual orang-orang suku Hui. Dan semuanya halal. Terus ini ternyata di luarnya juga ada jualan ini. Kayak bahan makanan gitu Bahan loh. makanan tuh. dan ini pada beku. Tahu apa? Jagung, kacang-kacangan. Jagung, Ini kacang-kacangan, kacang. Terus ini kita mau sholat di masjidnya. Cuman nggak tahu masuknya lewat mana. Kita lihat aja. Cuma aku masih ditutup ya. Kenapa? Coba yuk maju sambil maju. Cuman kok ditutup ya masjidnya Kok nggak ya? ada azan ya?
Gak tahu. Harusnya tadi tanya tahu sama bapaknya di situ. Sebenarnya pas ketika kita baru nyampe, mungkin badan memang langsung nggak terbiasa ya karena dingin sekali. Tapi lama-lama kita penyesuaian, dia memang tetap dingin. Cuman udah ya udah ini dingin, tangan agak-agak beku tuh kayak ya udah biasa. Enggak tapi sih, aku pakai hand dia warmer. pakai hand warmer. Sekarang kita coba nyari jalan masuk ke masjid. Dan ini kalau teman-teman lihat, jadi dia ada kayak unit-unit ya per blok. Ini seperti apartemen gitu. Cuman kalau yang hotel kita itu jadiin semuanya jadi hotel. Nah kalau yang lain-lain ini jadi kayak apartemen per blok. Next time kalau kita ke Cina lagi, harusnya kita udah belajar lebih banyak Hanyu, Oke. Zhongwen. Jadi kita udah bisa membaca apa makna dari ini. Tuh, ini halal. Oh, Halal store. Itu halal semua makanan-makanan halal. ho. Makanya dekat masjid sini tuh banyak yang halal sih. Ini halal food. Grill beef sausage, Nih, kalian cincen. cincin nyari ini. Ini artinya halal. Kalau itu masnya ngomong apa? Enak di sini. Sosisnya halal, bukan daging babi. Dia lagi promo. Tanpa ini ya, tanpa mengurangi mau ke- rasa hormat yang pada makan babi ya. Iya, karena kan kita emang nggak makan babi. Kita mau ke itu Harbin Bank. Itu ya masuknya mana sih? Ho, bisa nggak masuk? Kalau nggak bisa ya udah kita sholat dulu. Yang aku heran, beberapa orang-orang di sini, orang lokal sini tuh, mereka bahkan keluar nggak pakai sarung tangan juga. Ini daging sih, itu gambar daging, jual Ibunya daging. nggak pakai sarung tangan. Hah? Ibunya nggak pakai sarung tangan. Makanya kan canggih. Tutup emang Hun. Emang maksudnya nggak boleh sholat? Nggak tahu ya. Nggak, tutup semua. Ternyata ditutup masjidnya. Yes. Nggak tahu kenapa ditutupnya. Nanti akan kita cari tahu lagi dulu. Apa kita belum menemukan jalannya? Sebenarnya kita udah puterin sih, cuma nggak ada yang ngebuka. Dan ini ada bintang dulu. Itu tuh apa sih? Tuh, buah-buahan yang pada beku. Mirip yang di Jepang ya. Ya, awas, Hun. Tambah malam tambah der ya anginnya. Nggak kayak tadi lagi. Dan setelah tidak ada matahari, sepertinya suhunya mulai drop lagi seperti tadi pagi dan tadi malam. Ya. Kayak udah minus 20 lagi kayaknya. Ya udah, teman-teman, kita akan balik ke hotel dulu karena ini masih sekitaran hotel. Dadah, Cai-Cien. Ini HP-nya kayaknya membeku. Jadi tadi tiba-tiba mati. Kelamaan di luar. Baterainya langsung drop, guys. Tadi padahal masih berapa persen, ini cuma berapa menit di luar beneran langsung drop, langsung habis baterainya. Masya Allah. Ternyata emang impactnya seperti itu. Ini sebenarnya udah aku baca sih sebelum kita kesini kan, kalau suhunya terlalu ekstrim tuh emang bisa berakibat seperti ini. Ternyata terbukti, guys. Never been sure where faith began. Akhirnya kita sampai juga di Ice and Snow Big World atau Bingshe Dashijie. Ini tuh baru jam 5 sore tapi udah gelap banget. Ini bener-bener bagus banget. Makanya orang-orang baik di Cinanya sendiri, orang-orang dari selatan yang tidak ada es seperti ini, pada ke Harbin di musim dingin hanya untuk melihat festival es dan salju. Untuk tiket masuknya kurang lebih itu per orang 750 ribuan, berdua jadi 1,5 juta kalau kita konversikan. Nah, tahun ini adalah tahun ke-27-nya China Harbin Ice and Snow World, dan luas total lahannya yang dipakai di sini sampai 1,2 juta meter persegi. Ini tuh bener-bener gede banget, orangnya banyak banget. Oke, kita dari tadi udah keliling untuk foto-foto. Kita belum nyobain apa yang ditarik pakai ban. Yap, dan sayang sekali mic-nya mati lagi. BTW, ini tuh hampir semua orang yang kesini pakaiannya tertutup dengan sangat rapat. Paling tuh cuma kelihatan matanya doang, karena memang dengan suhu minus 23, minus 22 itu tuh bener-bener bikin badan dingin sekali. Terutama area muka, area tangan, dan area kaki.
Bahkan kalau kita pegang esnya itu tidak lebih dingin daripada udaranya, serius. Dan biasanya kan kalau kita di negara kita pegang es tuh habis itu tangan kayak ada airnya gitu ya yang mencair dari es ya. Ini enggak, ini bener-bener kering guys. Untuk pakaiannya kita bagian badan itu 3 layer aja, pakai long john, habis itu sweater sama jaket. Terus untuk yang bawahannya pakai long john buat kaki, terus langsung celana outdoor aja. Untuk sepatunya kita pakai kaos kaki yang tebel 1 layer, terus bagian atasnya bener-bener full tertutup, dan masker. Kenapa kita harus pakai masker? Karena udaranya kan dingin banget ya, itu tuh bikin muka, khususnya area mulut, area hidung tuh bener-bener bisa kerasa beku banget. Jadi pakai masker, pakai tutup kepala wajib sih. Tuh teman-teman perhatiin aja deh, tidak ada orang yang tidak pakai tutup kepala, karena kalau kepalanya nggak kita tutup itu tuh kuping rasanya beku, lama-lama jadi sakit. Oke, akhirnya aku tadi ke toilet situ sendiri, dan ternyata di depannya toilet, karena kan di dalam ruangan ya indoor ya, itu banyak orang-orang yang berhenti dulu, istirahat dulu untuk menghangatkan diri, karena di luar kan emang sedingin itu. Gak tahu nih suhu berapa, mungkin tadi terakhir sih pas kita kesini minus 18, dan harusnya udah nggak sedingin kemarin. Oke, oh ini ada simulasi ini, simulasi snow. Ada simulasi snow. Jadi pas kesini tuh emang ditawarin sama orang-orang ini untuk difotoin. Dan harus bayar lah ya pasti. Nah ini kita coba lewat dulu semprotan es. Semprotan salju. Coba liatin deh, beneran disemprot salju tau. Cuman nih kalau lama-lama saljunya numpuk kayak gimana ya. Jadi emang yang kesini tuh ya keluarga-keluarga juga, family trip, atau ada yang solo trip. Kita tahu Harbin ini tuh kalau nggak salah waktu itu Miftah lewat ya, lihat lewat di TikTok, terus kasih tahu selain Sapporo, selain nyari salju tuh kita bisa nyari es, terus kita ketemulah Harbin ini. Dan pas lagi nyari-nyari ngelihat di YouTube, searching di YouTube, cuma ketemu vlognya Ko Rudy Chen. Kalau beliau melihat ini dah, halo, ni hao. Jadi kita penasaran juga untuk kesini, karena jujur pas kita mencari informasi seputar Harbin itu dikit sekali yang orang Indonesia. Harbin, Zhejiang, Yaopuli. Ini kita udah di sini. Tempat tadi sama Miftahnya di mana? Oh ini dia. Dia tuh hobi banget sama moto. Pokoknya fotonya harus bagus. Wah. Aduh Hun, lebih ke ini sih sakit. Oh sakit ya? Ya sakit dia. Dia nggak jadi kaget dia guys ternyata. Ini adiknya ngapain ya? Adiknya enak banget, santuy banget. Itu dia dingin loh padahal. Oh dia masih mau moto dulu. Sini. Wow. Kan? Ada hujan salju. Bagus banget ini Hun. Dingin banget rasanya. Have a look, yeah, Blackpink. It's very famous, and this is our the best wishes for you. In the new year, you will have all the lucky. Ya, thank you. Dosie. 谢谢. Have a good time and happy new year. You too. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Kita kayaknya cari tempat dulu. Bentaran. Nah, sini sih. Situ pojok situ. Kita mau nunjukin juga. Ini kalau mau naik kincir-kincir, antriannya panjang banget. Naik biang lala. Bahkan sampai atas itu masih mengantri. Tapi lebih panjang lagi yang ini loh. Perosodan. Iya, tapi nggak tahu di mana. Tapi ini emang gede banget loh. Iya. Kincirnya. Dan pasti view-nya beda sih dari atas. Tapi aku males ngantrinya sih. Karena dingin. Heeh. Jadi mau nyobain.
Tapi yang mana ya? Yang strawberry. Gede banget. Yakin? Itu lihat dulu tuh, berapa tuh? Oke. Kita sudah beli 25 yuan. Kita belinya strawberry besar. Ini pada main ice ring. Oh, pada main itu. Oh, di gangsing itu ya, Iya. diputar. Heeh. Lucu juga, olahraganya ada baik. Boleh langsung masuk nggak? Oh, bayar ya? Harus lewat sana. Itu bayar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Es. Stroberinya es. Tapi lebih rasa ke kayak karamelnya gitu loh. Berarti sama kayak yang di Jepang. Yang pernah aku makan. Enak tapi. Ini nyobain nih. Dikit-dikit aja. Jangan berusaha untuk digigit semua. Enak sih. Manisnya tuh nggak manis banget. Tapi digigitnya susah. Soalnya ini beku. Nah, kita pilih yang ini tadi. Sebenarnya yang ini juga lucu nih. Ini harganya berapa? Tuh. Hah? Sansu. 对， Sansu. Sansu. 30. 30. Oke. 好。我还在这里，对。一会儿我给它写上价钱就好了。这个也是木头的， Bentar Mbak, sabar Mbak. 对对。你们是哪里人？这个我的意思是，它也是木头做的。 Oh. Indonesia. Indonesia. Indian. 哦，OK， You know Indonesia? 什么？ Indonesia. 哦，OK，understand。 Ini aja Pak. 对。 Bagus nggak? 好。 This one. This one。 Ya. Leo Shijo. Oh, 69. 9. Oke. Nah, oke ya udah itu sama ini. Ya. Tuh. 这个， Yang. 这两个。 Ya. Ya. OK，这个给我。 Yang enggak. Ini enggak kan? Enggak usah nggak jadi. No. 这不是 No，不 不要是了。直接放哪？ Ah, suntasmu kena on. 这个。 好 Tapi bagusan yang itu apa yang biru itu sih? Ini aja ya? Oke. Ya. 对，亮。tuh ya 亮。 What's your name? 你叫什么名字？邹雨涵。周雨涵。对，yes yes。周雨涵。 Yes yes。I can't speak English。A little。 对，英语嘛了。 Never mind. 你也带线。我觉得我能用一点。谢谢。多谢。再见。谢谢，You're welcome。 Hai. 再见。 Cai-cen. 拜拜。 Bye-bye. Jadi tadi kita barusan ngobrol. Dia penasaran juga ternyata kita dari mana. Iya. Dia berusaha ngobrol bahasa Inggris dikit-dikit. Tapi dia bisa loh. Tapi dia bisa dan, Walaupun mereka tuh agak ngambang gitu loh ngomongnya. dan kita juga berusaha dikit-dikit ngomong cuman. Ya aku tahu dikit-dikit banget lah Iya, Ikin. terus aku cuma bilang kue aja udah dipuji sama dia. Ya. Padahal cuma tahu itu doang. Oke. Aku mau main ini. Ya. Ngantri. Kita ngantri. Hop. Seru juga kita latihan ngobrol ya. Soalnya dari kemarin kita udah ngomong gitu kan, tapi belum pernah kerekam gitu loh. Ketika berkomunikasi tuh jadi lucu aja. Wow. Coba duduk. Licin banget. Licin ya, Tadi licin kan ya? pas waktu kamu ke toilet kan aku foto sih. Aku lari kan, terus aku naik ke sini. Wah! Aku kepleset. Terus duduknya juga licin.
banget. Licin banget emang. Kayaknya bener katamu, lebih dinginan di luar daripada esnya. Iya kan? Heeh. Aku tadi megang pakai tangan kosong gini. Tapi kalau sekarang tangannya lagi anget. Dingin sih. Dingin tapi itu karena bahan badan kita semua tuh udah dingin. Dan ketika habis pegang es tetap kering, Iya. nggak jadi basah. Kalau biasanya kan kita pegang es jadi kering ya, jadi basah. Ini tetap kering. Karena ini kering banget sih emang di sini. Selesai sudah kita eksplor Nische, Dasice Sampai jam berapa nih kita? 10 dari Bener-bener jam, lama banget. dari jam 5-an kayaknya. Iya. 5 jam. 5 jam kita bener-bener udah mengelilingi mungkin hampir semua, walaupun tidak semua tempat wisatanya kita datengin ya. Tempat wisata. Tempat apa kayak venue-venue kayak itu kan kita nggak naik, itu Biang Lala, Oh iya. mereka ice ring, tapi kita bener-bener explore. Soalnya ini tuh luas banget teman-teman. Iya. Jadi ngeliatin kayak gini aja tuh udah macem-macem kan, bagus-bagus. Dan kita udah capek. Jalan terus tambah dingin. Jadi udah rasanya pengen pulang. Dadah, kita pulang dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di hari esok.